Saudara, korban ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Kompleks Kodamar, Jakarta Utara, dibawa ke dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit IARSI dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang, dari data awal 54 orang terluka dalam peristiwa ini. Rumah Sakit IARSI dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, di sana polisi juga mendirikan posko untuk keluarga korban. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini di Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta. Ini jadi salah satu lokasi korban akibat ledakan di masjid yang ada di area SMAN 72 dievakuasi dan juga dirawat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sedang melakukan tinjauan ke sana, tampaknya mau melihat seperti apa penanganan yang diberikan oleh rumah sakit kepada korban yang menurut informasi awal semuanya adalah laki-laki dan mayoritas adalah siswa di kelas 10. Tadi Gubernur Jakarta juga kabarnya sudah melihat langsung, meninjau langsung lokasi kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jamzari di Rumah Sakit Cempaka Putih. Abel, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari sana? Mbak, izin ya Mbak, lagi live. Ya, Cindy dan juga saudara, saat ini saya berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, di mana memang ada 54 korban, dan 54 korban ini dilarikan ke dua rumah sakit, yakni di Rumah Sakit IARSI, kemudian di Rumah Sakit Islam tempat saya melaporkan saat ini. Kalau di Rumah Sakit Islam sendiri ada 27 korban yang dirawat secara intensif begitu. Tadi juga saya sudah melihat bagaimana situasi di IGD untuk anak-anak ini masih dirawat di situ. Kemudian tadi juga ada ucapan keprihatinan yang kemudian ada Kapolda, kemudian ada Wamen Polkam yang juga datang ke Rumah Sakit Islam untuk melihat bagaimana keadaan dari para korban dan juga melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam kepada 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam. Hingga saat ini Cindy dan juga saudara, tadi Kapolda sudah menyatakan bahwa masih dalam proses penyelidikan untuk sumber dari ledakan yang terjadi di SMA 52. Yang kemudian memang untuk saat ini masih terus berdatangan Cindy pejabat, yakni yang sekarang berada di dalam untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi dari korban. Ini ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan nantinya juga akan ada pimpinan DPR yang juga akan melihat bagaimana kondisinya. Cindy dan juga saudara, kami masih menunggu dan juga melihat bagaimana nantinya kondisi dari korban ledakan di SMA 52 ini masih terus dilakukan. Saat ini Cindy dan juga saudara, memang sudah ada sejumlah barang bukti begitu yang ditemukan oleh pihak polisian, tapi memang masih belum bisa dinyatakan begitu ya untuk detailnya sumber dari ledakannya ini terjadi seperti apa dan bagaimana. Nanti kita akan nantikan proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, Cindy dan juga saudara, tetapi untuk saat ini kami masih berada di Rumah Sakit Islam untuk melihat bagaimana situasinya. Memang dari 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam ini sebagian besar memang mengalami luka bakar akibat ledakan yang terjadi pada pukul 11 lewat waktu Indonesia Barat, tepatnya ada di SMA 52 pada saat korban ini sedang melakukan sholat Jumat berjamaah. Cindy dan juga saudara, bentuk keprihatinan atau ucapan keprihatinan ini sudah dinyatakan oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya dari kementerian, termasuk salah satunya dari Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahwa untuk
situasi dan juga kondisi ledakan di sekolah ini cukup memprihatinkan, apalagi ada 52 korban yang menjadi korban, dan 52 korban ini memang sedang melakukan beribadah begitu, sedang beribadah, dan mereka menjadi korban ledakan yang hingga saat ini memang masih belum diketahui penyebab dan juga sumber dari ledakan itu sendiri. Polisi masih melakukan penyidikan, Cindy dan juga saudara. Nanti kita akan nantikan bagaimana proses penyidikannya, kemudian kita juga akan nantikan bagaimana kondisi dari 27 korban atau 54 korban yang mengalami luka-luka bakar akibat ledakan yang terjadi tadi siang. Kembali ke Anda, Cindy. Abel, tapi ini kan ada 27 korban yang dirawat di sana. Apakah keluarga juga bisa menemani langsung para korban yang dirawat di sana? Tentu hingga saat ini kalau melihat keluarga dari setiap korban, dari 27 korban, ini masih berada di sini, Cindy dan juga saudara, untuk menemani rata-rata orang tua dari korban begitu ya. Saat ini masih menemani anak-anak mereka yang berada di rumah sakit Islam. Tapi memang untuk tindakan untuk operasi dari korban sendiri ini juga masih terus dilakukan. Nah, untuk bagaimana teknisnya orang tua apakah menemani pada saat proses operasi dilakukan, ini kami masih belum mendapatkan informasi. Tapi yang jelas keluarga dari 27 korban yang berada di rumah sakit Islam ini masih terus berada di sini atau bertahan di sini untuk menemani anak-anak mereka ataupun saudara mereka yang menjadi korban ledakan di SMA 52 tadi siang. Cindy dan juga saudara, tadi juga untuk Wamenko Polkam ini menyatakan bahwa untuk korban-korban yang ada di rumah sakit Islam ini nanti untuk pembiayaan akibat ledakan ini juga nanti akan dibiayai begitu ya. Tapi untuk pembiayaannya dari mana ini kami belum mendapatkan detailnya. Nanti kita akan lihat bersama, Cindy dan juga saudara, bagaimana proses dari pembiayaan ataupun juga nanti bagaimana melihat situasi yang terjadi di sini. Tapi yang jelas untuk saat ini korban masih terus dilakukan tindakan secara intensif. Tadi korban sudah sedang dilakukan operasi, kemudian luka bakar yang dialami oleh para korban hingga saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif, sehingga dipastikan bahwa rumah sakit harus melayani ataupun memberikan pelayanan secara maksimal kepada 54 korban, baik di rumah sakit Yarsi ataupun juga rumah sakit Islam tempat saya melaporkan saat ini secara maksimal. Cindy dan juga saudara, sebentar lagi untuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini akan selesai menjenguk, dan nanti kita akan nantikan bersama apa yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kunjungannya melihat bagaimana korban yang ada di dalam. Cindy dan juga saudara, untuk Gubernur DKI Jakarta sudah ada. Kita akan langsung saja mendengar bagaimana statement dari Gubernur DKI Jakarta, Cindy. Mas Pram, sudah siap semua? Mas, udah ya, rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Beliau yang mau menyampaikan, tapi
Ya. Nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak? Iya, Pak Pram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa juga? Ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya ajak ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi ya, Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? semua korban, Semua korban? ya. Untuk saat ini ada? Belum? Ya, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Nanti tanyakan. Pak Kapolda, sedikit saja untuk menjawab ke pertanyaan dari masyarakat, apakah ini bukan aksi dari terorisme? Ke depan, Pak. Nanti akan saya sampaikan ya. Ke depan kamera, Pak. Saya sampaikan bukan sekarang. Ini masih pendalaman anggota kami di lapangan. Ya, artinya juga ini tidak menjadi isu liar di masyarakat, Pak. Ini dijelaskan dulu apakah ini aksi terorisme atau bukan. Nanti akan dijelaskan kalau setelah tim di lapangan menemukan semua bahan dan data yang kita sampaikan. Itu ya, jelas ya. Sekarang sudah ada penambahan korban ya Pak? Apakah sudah ditemukan Gimana? terduga pelaku? Nanti akan saya cek lapangan ya ke penyidik saya semuanya. Berarti sekarang korban sudah penambahan? Gini. Nanti semua itu kita kan nggak bisa langsung ini. Saya ada di sini posisinya. Anggota saya sudah sterilisasi, Gegana di sana sedang dapat di lapangan di TKP. Dan anggota saya sebagai di lapangan. Nanti akan kita rapatkan dulu. Hasil rapat itu kan kami sampaikan semua. Ya. Nanti ya. Oke. Ya, makasih ya. Bapak-bapak, terima kasih. Dan sampai gua live. Brengsek handphone semuanya nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan semua biaya perawatan di rumah sakit manapun akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh 55 korban tadi diupdate kembali oleh Kapolda Metro Jaya. Total korban terluka menjadi 55 orang dan dimanapun mereka dirawat, untuk penanganannya sampai sembuh itu akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan arahan ini tadi sudah disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan juga Wali Kota terkait agar segera bisa dilaksanakan. Pemprov pastikan akan memberikan pelayanan terbaik karena ini juga adalah merupakan bentuk duka dari Pemprov DKI Jakarta atas ledakan yang terjadi di SMA N 72 Jakarta yang menyebabkan 55 orang luka. Sementara kalau dari Kapolda Metro Jaya tadi masih belum mau membeberkan lebih lengkap karena proses penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan apakah ini aksi teror atau bukan, barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan, semuanya akan diramu terlebih dahulu, didalami untuk nantinya kepastian akan bisa disampaikan lebih lengkap kepada publik. Kapolda Metro Jaya mengupdate jumlah korban akibat ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi 55 orang. Sejauh ini 55 orang ini dirawat di 2 rumah sakit. Sejumlah barang bukti di lokasi kejadian seperti senjata, bom molotov dan tas disita. Perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui apakah ledakan ini disebabkan karena kesengajaan atau tidak. Tapi dugaan sementara yaitu karena aksi teror. Namun targetnya bukan anak-anak sekolah. Dugaan sementara memang ini aksi teror, Mbak Ivo. Saya meyakini target utamanya bukan anak-anak SMA itu. Bukan anak SMA Negeri 72. Jadi kalau memang ini benar aksi teror, maka analisa awalnya adalah pelaku transit di SMA itu. Transit itu bisa saja dia berhenti untuk beribadah atau yang lain. Terburu-buru, tergesa-gesa melarikan diri, lalu dia meninggalkan amunisinya dan melarikan diri ke belakang. Sekali lagi ini masih menunggu. Yang kedua memang terjadi ledakan dulu. Bisa dilakukan karena tidak sengaja, itu ada detonator switch namanya. Kalau dilihat dari foto, itu bisa terpencet tidak sengaja oleh tekanan tubuh. Bisa juga bomnya itu fragile dan dia meledak karena panas, karena suhu. Garis polisi sudah dipasang di area yang menjadi tempat kejadian perkara.
Dan salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri. Saat kejadian terdengar 2 kali ledakan di dalam dan di luar sekolah. Jumat lagi sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat jam 12 tadi ya, jam 12 pas jam 12 mau komat ya. Komat udah, setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan, yang satunya di dalam masjid ya, yang satunya di luar, ya satu di dalam ya tadi itu, nah, gitu. Itu jadi ledakannya ya lumayan gitu. Itu langsung kabur, langsung saya keluar, langsung dorong anak-anak semua pada keluar, langsung pada menyelamatkan diri ya tadi, menyelamatkan diri gitu. Kita menuju ke tempat kejadian perkara di SMA N72 Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Farid. Eril, selamat petang. Informasi terbaru apa yang Anda tangkap di sana dan bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, Cindy dan saudara, memang saat ini masih di depan SMA Negeri 72 Jakarta. Situasi di sekitar lokasi ini masih dipenuhi dari petugas polisi, lalu kemudian juga dari Damkar hingga TNI. Ini sudah cukup banyak, yang dimana memang saat ini area masih tidak diperbolehkan untuk masyarakat sekitar untuk masuk karena masih dalam daerah steril. Yang dimana sebelumnya juga saya melihat dari Nafis, kemudian juga dari Puslapfor ini masuki dari tempat dari SMA 72 Jakarta ini. Dan selain itu juga untuk di dalam tersebut masih disterilkan sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan. Dan sebelumnya juga dari Gubernur DKI Jakarta ini sudah meninjau dari titik lokasi, yang dimana sebelumnya juga saya sempat wawancarai dari guru yang dimana ia juga berada di titik lokasi kejadian, yaitu berada di dalam masjid, yang dimana ia mendengar ledakan tidak hanya sekali saja namun beberapa kali pada beberapa titik, yang dimana ia mengatakan memang saat itu kejadian tengah sholat Jumat sekitar jam 12 lewat, yang dimana saat kejadian memang banyak siswa dan guru yang berada di masjid tersebut. Dan selain itu juga memang dari Kapolda mengatakan setidaknya ada 54 orang yang menjadi korban dari ledakan tersebut. Namun memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah ada tambahan atau seperti apa. Namun memang beberapa sudah dilarikan ke rumah sakit sekitar, yang dimana korban-korban lainnya sudah diungsikan. Beberapa ada yang di pos kamling, yang dimana berada di sekitar dari titik lokasi kejadian tersebut. Memang kejadian ini berada di jalan, maksud saya adalah berada di komplek TNI AL, yang dimana kejadian tersebut terjadi pada jam 12 siang. Namun hingga saat ini memang kami masih menunggu konfirmasi yang dilakukan, karena masih dilakukan investigasi mendalam dari pihak polisi. Cindy. Bisa Anda gambarkan juga pengamanannya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan secara visual seperti apa? Ya, Cindy, memang jika dilihat ini berada di jalan yang cukup kecil ya, Cindy, hanya dapat dilalui untuk 2 kendaraan. Namun dari titik masuk sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya memang sudah ditutup atau disterilisasi, baik dari kendaraan tim gegana, lalu kemudian juga polisi. Bahkan saya melihat ada beberapa ambulan yang disiagakan di titik lokasi ini untuk mengantisipasi, karena memang dari tim gegana Brimob ini sudah berada di titik lokasi. Namun jika dilihat memang saat ini berada di depan gerbang ini sudah diamankan dari gegana, lalu kemudian juga dari TNI AL yang berjaga di depan, Cindy. Selain itu juga untuk akses masuk ke dalam hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki wewenang seperti TNI ataupun polisi yang berada di dalam, Cindy. Kalau untuk keluarga semuanya diarahkan untuk langsung ke rumah sakit, atau kalau ada keluarga yang masih mau mendapat informasi soal anaknya bisa diarahkan kemana, Eril? Ya, Cindy, memang tadi saya sempat melihat ada beberapa orang yang mengaku sebagai keluarganya mencari anaknya. Namun memang untuk mereka yang tidak
begitu menjadi korban karena kejadian ini terjadi di masjid. Untuk siswa-siswa lainnya ini ada beberapa yang sudah diungsikan untuk ke gedung serbaguna yang berada tepat beberapa meter di sebelah kiri saya ataupun pos kamling. Selain itu juga untuk mereka yang menjadi korban ini ada beberapa yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Cempaka Putih. Cindy. Jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata dan juru kamera Alfa Farid, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Saudara, polisi mencatat ada 55 orang yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30, tak lama ketika khotbah Jumat baru berlangsung. Dari sekitar TKP, polisi menemukan bom rakitan, remote pengendali, serta senjata mainan tipe airsoft gun, laras panjang, dan revolver. Untuk lebih lengkap membaca peristiwa serangan dugaan teroris di SMA Negeri 72 Jakarta ini, sudah ada pengamat terorisme Islah Bahrawi dan juga mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Bang Islah, kalau melihat rangkaian lokasinya dulu, lokasi, kemudian waktu, dan juga barang bukti yang diduga ini ditemukan, Anda menangkapnya ini memang mengarah ke aksi terorisme kah atau ada kemungkinan lain? Saya melihat begini ya, kalau melihat lokasi ya, kenapa SMA 72 gitu ya. Dan padahal ini lokasi sekolah ini berada di lingkungan militer gitu. Kalau saya melihatnya ya ini aksi lone wolf, aksi yang tidak terkait dengan jaringan dan ini well defined gitu. Targetnya itu betul-betul yang punya engagement dengan pelaku. Saya kira juga penyidik yang melakukan proses lidik hari ini, Densus dan Polda Metro ya, itu pasti akan memulai dari situ. Apakah pelaku ini punya engagement, punya relasi dengan lokasi ledakan? Ini bisa dimulai dari situ. Kalau memang ternyata dia memiliki relasi dengan lokasi ledakan, bisa dipastikan ini adalah aksi mandiri, aksi teror mandiri. Bisa jadi karena kekecewaan, bisa jadi karena persoalan ideologi, atau bisa jadi anak ini pernah menjadi korban bullying misalnya. Ini akan menjadi bahan pendalaman bagi penyidik yang sedang berada di lapangan. Tapi pada intinya adalah kalau saya melihat bahwa belakangan ini tren dari kelompok-kelompok sayap kanan atau kelompok konservatif di negara manapun di dunia, terutama yang menyasar anak muda, memang sedang mengalami peningkatan. Nah ini yang harus menjadi perhatian utama dari para penyelidik. Saya kira kalau berbasis jaringan tidak seperti ini polanya. Kalau jaringan itu akan sangat terstruktur, rapi, dan mungkin tidak ada ledakan-ledakan prematur yang tidak direncanakan oleh pelakunya. Dan apalagi senjatanya airsoft gun. Kalau berbasis jaringan tidak akan menggunakan airsoft gun. Dia akan menggunakan alat-alat teror yang lebih serius dan bukan justru airsoft gun ya. Dan apalagi di dalam airsoft gun yang beredar secara visual itu ada beberapa message-message yang tertulis di situ. Jadi kita sebenarnya bisa melihat arah ideologi anak ini seperti apa. Wawasan apa yang dia kuasai, sehingga kemudian dia bisa melakukan aksi teror seperti ini di SMA 72 itu. Saya kira sementara itu saja sih yang saya bisa berikan sementara ini. Oke, kalau dari Pak Anton, berkaca dari pengalaman penanganan kasus dugaan terorisme juga Pak Anton, kalau seperti ini, ledakan baru saja terjadi siang tadi, polisi sekarang fokus apa saja? Ya, kalau saya lihat, ini terjadi ledakan di masjid, seperti dulu kejadian di Cirebon, ada ledakan di masjid. Dan di sini saya lihat, saya beberapa kali, hampir lebih dari 10 kali menangani TKP. Nah, harus segera ditunjuk manajer TKP. Jangan sampai nanti ya semua orang bisa masuk dan harus orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab. Saya lihat juga sudah di polis lain, kemudian juga ya tim Jihandak juga sudah masuk. Ini betul-betul harus ada koordinasi yang erat antara tim Jihandak, kepala unitnya dengan manajer TKP. Nah, manajer TKP ini bisa ditunjuk, bisa Kapolres, bisa juga siapa yang ditunjuk untuk mengendalikan situasi. Sehingga situasi di TKP ini betul-betul jelas. Kemudian tentukan
kapasitas bomnya. Nanti kalau lain-lain kan Pak Islah tahu apakah itu masuk jaringan atau tidak, apakah ini sentimen pribadi atau sentimen kelompok yang memang ada kaitannya dengan SMA 72, karena ini agak unik. Kenapa sasarannya anak sekolah? Nah, apakah ini sebuah pesan bahwa anak sekolah ini sekarang hati-hati atau memang ada konflik internal di antara mereka? Namun yang perlu saya tekankan, karena ini masalah apapun juga, masalah bom ini kita perlu hati-hati. Jadi radius tentang penanganan TKP ini sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 11 tahun 2010 itu harus betul-betul dilaksanakan. Karena Polri mungkin baru sekarang ini menangani ledakan bom lagi. Ini radius, apakah ini klasifikasinya klasifikasi A, B atau C? Kalau Tapi A Pak Anton, itu yang kalau misalnya mengancam melihat ledakan yang tadi siang, kemudian salah satu temuannya adalah bom molotov, itu radius yang harus disterilisasi itu seberapa luas? Kalau bom molotov itu ya di atas 200 meter. Makanya tadi masih banyak terlihat mendekat TKP, ini kan sudah tidak sesuai dengan, kurang sesuai dengan prosedur. Bahkan di dalam olah TKP juga harus ada TKP inti dan TKP yang kedua, baru TKP ketiga. Nah, area TKP ketiga itulah yang boleh dimasuki. Nah, ini kan langsung saja itu bisa dilihat ini dekat. Kan ini pun juga sterilisasi itu juga ada waktu endap. Apakah ini betul-betul sudah steril atau tidak? Waktu endap itu waktu endap 1 dan waktu endap 2. Waktu endap itu untuk menentukan bahwa betul-betul sudah steril yang disampaikan oleh Kayunit Jihandak kepada masyarakat dan juga kepada petugas. Karena kita tidak tahu sampai sejauh mana bahaya ini. Nah, saya lihat di TKP ini ya masih pabaliut gitu kan. Nah, belum ada betul-betul yang mengatur di TKP bom, karena memang kebiasaan begitu. Dulu juga saya berkali-kali. Nah, setelah ada Perkap itu kita pakai Perkap sehingga betul-betul jangan dianggap enteng, ini seolah-olah hanya di sekolah, ini mungkin bukan jaringan. Kita tidak boleh begitu dalam menangani masalah bom molotov ini. Mungkin rekan-rekan Brimob atau lain-lain lebih tahu, tetapi saya yang pernah beberapa kali menangani olah TKP ini harus betul-betul kita sesuaikan dengan protap yang ada. Jangan sampai di sini antisipasi untuk kemungkinan terburuk ya Pak Anton. TKP Tapi harus sudah jelas. Sekarang harus sudah ada. Apakah di sini sudah ada manajer TKP atau belum? Nah, Pak Anton, silakan dari kru TV mungkin menanyakan siapa manajer TKP-nya, sehingga di sini bisa diatur. Nanti untuk isolasi TKP ini sangat-sangat penting, jangan dianggap remeh gitu. itu juga harus jadi tahapan awal. Tapi Pak Anton, sorry saya potong dulu. Pak Anton, tapi kalau misalnya melihat kerusakannya, melihat dari gambar-gambar kerusakannya, melihat jumlah korban sampai 55 orang, ini sebenarnya masuknya klasifikasi ledakan seperti apa? Bomnya seperti apa? Apakah memang dari bom molotov atau kemungkinan dari bom lain? Ya, ini kan harus kita belum bisa menentukan apakah high atau low. Tapi ya karena banyak kerumunan, bisa saja low karena ada kerumunan bisa 55, tapi juga 55 orang. Tapi bisa juga high explosive ini. Ini kita belum bisa menentukan sebelum nanti tim Jihandak mengumumkan. Ini termasuk jenis klasifikasi apa bomnya tersebut. Nah, jadi ini. Tapi kalau dilihat dari korban ya cukup banyak, 55 ini akan menimbulkan rasa teror dan ketakutan. Nah, teror ketakutan ini sendiri kok kepada para pelajar. Ini ada apa sebetulnya? Ini yang perlu dikaji serius ke depan. Mungkin Pak Islah juga nanti bisa mengkaji lebih dalam. Kenapa ini? Apalagi sekarang ya pelajar ini banyak misalkan ada MBG gitu kan. Apakah ada hubungannya? Kan kita juga tidak. Atau memang konflik internal ini betul-betul harus didalami oleh
tim penyidik nanti. Oke, itu juga harus serius. Nah, kalau Bang Islah informasinya di beberapa barang bukti yang disita di bodi senjata laras panjang mainan itu dipenuhi nama-nama terorisme dari negara barat yang terjadi di masjid-masjid. Misalnya ada nama Brenton Tarrant, pelaku terorisme di Selandia Baru dan lain-lain. Ini apakah nama-nama ini bisa dikaitkan atau apa ya? Ada kaitannya antara kejadian yang terjadi pada siang hari ini di SMA N72 dengan nama-nama yang dituliskan? Ya, saya kira begini ya. Pertama, nanti para penyidik itu akan bisa melihat motifnya setelah memprofiling dari pelakunya. Pelaku nanti yang akan berbicara, TKP yang akan berbicara. Tapi sayangnya memang saya sepakat dengan Bang Anton tadi ya. TKP itu sangat sakral dalam satu kasus teror karena TKP nanti yang akan berbicara banyak. Sayangnya saya lihat tadi airsoft gun itu juga sudah dipegang oleh petugas pakai baju loreng yang tidak memakai sarung tangan dan sebagainya. Karena nanti dari TKP ini akan DNA yang nempel di barang-barang itu yang akan berbicara. Ada keterlibatan orang lain atau tidak, termasuk di bahan baku bom yang tidak sempat meledak dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari jumlah, kenapa dia menyasar sebuah kerumunan yang masjid sedang melakukan Jumatan, itu kan jumlah orangnya banyak. Kalau kita melihat dari sasaran jumlah orang yang sedang banyak, bisa jadi ini low eksplosif. Kenapa begitu? Karena dia memilih kerumunan yang sedang banyak. Dia tahu impact dari bom itu kecil, sehingga supaya korbannya banyak, dia memilih kerumunan. Karena kalau high eksplosif, biasanya diledakkan dimanapun dengan radius ledakan yang luar biasa, itu biasanya tidak peduli orang sedang berkerumun atau tidak, karena dia hanya ingin mengirimkan message dan simbol. Kalau melihat itu, kenapa SMA 72, kenapa di dalam komplek militer, ini kan sebenarnya ada lebih kepada well-defined target. Target yang terdefinisikan secara jelas, sehingga apa? Bisa jadi pelakunya punya relasi dengan sasaran. Bisa jadi mungkin dia mantan siswa di sana yang pernah mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya, atau dia dendam dengan sekolah karena pernah tidak lulus dan sebagainya. Kalau soal simbol-simbol yang ada di dalam senjata itu, saya kira anak ini punya ketertarikan terhadap ideologi-ideologi tertentu sehingga dia terilhami dari berbagai kasus teror yang terjadi di luar negeri. Dan memang uniknya biasanya aksi teror di Indonesia itu kan identik dengan gerakan-gerakan Islam kanan yang ekstrim. Kali ini justru yang menjadi sasaran adalah masjid. Dan yang ditampilkan di dalam senjatanya itu adalah simbol-simbol dari kebangkitan gerakan-gerakan kiri atau white supremacy. Saya bisa membayangkan pelaku ini punya wawasan luas tentang dunia teror secara global. Nah, meskipun dia tidak... Bang Islah, tapi berarti sejauh mana profiling ini harus dilakukan untuk menemukan segera pelakunya? Tapi Bang Islah jangan dijawab dulu, nanti kita akan sambung lagi tetap di Breaking News Kompas TV ya, Pak Anton dan Bang Islah. Kalau sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Disorot akan gabung Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Ketua Umum Relawan Jokowi Projo Budi Ari Setiadi bantah pindah haluan politik. Mendukung Pak Prabowo terus dianggap pindah haluan, enggak mudah. Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Saya dari awal meragukan perpecahan politik antara Budi Ari atau Projo dengan Pak Jokowi. Bola Liar, Jumat 7 November pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami.
Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Bagi yang terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Luwak Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Saudara, informasi terakhir dari 55 korban luka akibat ledakan di masjid yang ada di area SMA N72 Jakarta, 27 diantaranya dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Tadi, Gubernur Jakarta juga sudah meninjau langsung. Kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jamzari. Abel, seperti apa penanganan terakhir di sana? Apakah ada penambahan korban yang dirawat? Hingga saat ini masih sama, Sidi dan juga saudara, masih 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan saat ini para orang tua juga masih menunggu di depan ruang instalasi gawat darurat. Dan salah satu yang masih menunggu, kita langsung wawancara saja. Sidi dan juga saudara, selamat sore Ibu. Sore. Dengan Ibu siapa? Dengan Indri. Ibu Indri, maaf saya akan bertanya sedikit terkait dengan korban yang ada di dalam. Anak ibu berada di dalam? Ada. Menjadi salah satu korban? Iya. Tapi alhamdulillah sih anak saya nggak apa-apa ya, cuma pendengarannya aja kurang ini, karena mungkin kena ledakan terlalu keras. Jadi lagi diperiksa sekarang. Tapi apakah anak sudah menceritakan Ibu bagaimana situasi tadi pada saat ledakan terjadi dan menimpa anak Ibu? Menceritakan baru sedikit karena saya juga masih belum berani untuk nanya-nanya banyak karena anak saya juga shock lihat saya langsung peluk saya. Ya cuma pas dia ceritanya mau lagi sholat Jumat, habis khotbah mau berdiri, terus ada asap langsung ledakan gitu 3 kali. Tapi setelah itu apakah ada ibu langsung tahu atau seperti langsung apa? dari grup orang tua suruh orang tua suruh ke 72 lihat periksa anak-anaknya. Setelah saya ke sekolah pada teriak Rifki dibawa ke rumah sakit Rifki. Nah dari situ saya langsung menuju ke sini aja. Mas, itu anak saya udah duduk di sini sama temennya yang udah diperban, ya mungkin karena nggak begitu fatal, jadi ya anak saya suruh nunggu di sini kali ya. Gitu. Berarti anak ibu adalah salah satu korban ledakan tadi pagi, begitu ya Ibu? Ibu kalau boleh tahu, kan ada beberapa serpihan juga terhadap 55 korban yang menjadi korban ledakan. Apakah anak ibu juga termasuk menjadi salah satu korban yang ada serpihannya atau? Alhamdulillah anak saya padahal di kanan kiri itu kena semua, kena korban berdarah itu. Alhamdulillah anak saya sendiri yang nggak kena dan anak saya malah gotong temennya. Salah satu temannya itu yang kena paku, nggak tahu itu paku dari mana. Dari kakinya itu yang bingungnya itu pakunya itu kepalanya itu yang nancep ke. Oke. Jadi ada bagian tubuh yang tertancap paku begitu. Ibu tadi begitu mendengar berita ini ke sekolah dulu atau langsung? Ke sekolah dulu. Langsung ke sekolah, langsung dari pihak sekolah Rifki di rumah sakit, lari ke rumah sakit gitu, bawa ke ambulan. Saya shock juga gitu, langsung saya ke sini. Ibu, berarti Rifki dibawa ke rumah sakit langsung dengan pihak sekolah dibawa ke sini. Kalau saat ini yang sedang dilakukan oleh pihak rumah sakit ke Rifki apa? Cek pendengaran. Ibu menunggu Rifki dengan siapa? Dengan anak kakaknya Rifki sih, alumni 72 juga. Berarti sampai saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung? Masih. Kan ada yang disampaikan nggak dari pihak rumah sakit ke keluarga? Nggak ada sih ya. Mudah-mudahan sih semuanya ditangani dengan baik ya.
Bu, tadi sudah ada pihak dari Pemprov DKI juga yang datang gitu kan, bilang kalau semua perawatan nanti akan ditanggung oleh pihak Pemprov gitu. Ibu gimana? Ya kalau misalnya ya gimana ya, namanya korban juga. Kalau misal ya nyawa atau apa yang nggak bisa digantiin dengan duit gitu ya. Tapi ya namanya kecelakaan, kita juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Baik. Ibu, berarti Ibu akan menunggu Rifki sampai keluar. Tapi tidak sampai dilakukan tindakan operasi dan sebagainya. Enggak, disuruh ya harusnya tadi suruh keluar, tapi kata itu periksa dulu telinganya. Kalau misalnya udah sampai pulang terus nggak dengar, malah susah lagi dibawa ke sininya. Oke, baik Ibu Indri, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga Rifki baik-baik saja dan pendengarannya juga baik-baik saja, sehat sampai rumah. Terima kasih Ibu, saya mengucapkan keprihatinan yang begitu dalam. Saudara, itu tadi Cindy dan juga saudara itu salah satu orang tua dari Rifki, yakni yang menjadi korban ledakan tadi siang. Dia sudah bercerita kepada ibunya bagaimana situasi dan juga kondisi tadi pada saat ledakan itu terjadi, pada saat Rifki melakukan sholat Jumat, yang kemudian ada ledakan, yang kemudian dia memang tidak terlalu parah jika dibandingkan teman-temannya, tetapi memang untuk saat ini masih dalam proses perawatan karena sedikit terganggu pendengarannya sehingga masih dalam observasi, dan nantinya kita akan melihat bagaimana kondisi dan juga situasi dari 55 korban yang ada di rumah sakit, 27 yang ada di Rumah Sakit Islam tempat saya melaporkan saat ini. Kembali ke Anda, Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jamzari. Kita akan kembali melanjutkan dialog bersama Bang Islah Bahrawi dan Pak Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Bang Islah, tadi kan Anda sempat bilang kalau misalnya melihat pemilihan lokasinya bisa jadi kaitannya adalah pelaku punya punya kenangan tertentu dan sehingga mau melakukan aksinya di situ. Misalnya salah satunya adalah bullying. Nah, kalau misalnya memang itu adalah sesuatu yang harus didalami, opsi yang harus didalami, profiling yang perlu dilakukan oleh polisi itu seperti apa, sejauh mana? Yang jelas nanti yang akan berbicara banyak itu adalah profiling pelaku. Dari profiling pelaku ini nanti akan bisa kita ketahui bagaimana keseharian dia di dalam keluarganya, dan nanti keluarganya juga akan ditanyakan anak ini seperti apa. Dan memang kalau kita melihat tren dari berbagai aksi teror baik di belahan manapun di dunia belakangan ini, terutama yang lone wolf, itu memang dilakukan oleh anak muda rata-rata karena kerentanan ideologi tadi. Makanya kita memegang satu prinsip yang sama di dalam praktisi teror ya, terutama kita yang sudah terbiasa menganalisis teror ini. Memang teror ini tidak ada agamanya. Semua orang memiliki kerentanan yang sama dalam hal ini ya, terutama dengan adanya keterbukaan dari media sosial dan berbagai media lainnya. Semua orang bisa membuat bom lewat YouTube, lewat tutorial yang tersedia di mana-mana, di Telegram dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekecewaan ideologis atau dia punya rasa dendam terhadap situs-situs tertentu. Nah, apalagi kalau kita melihat simbol-simbol yang ada di dalam airsoft gun-nya anak ini, sepertinya anak ini punya wawasan yang luas untuk bisa tahu tentang Trenton, tentang Bisone, tentang berbagai hal, misalnya 14 words dan sebagainya. Artinya anak ini punya ketertarikan tersendiri terhadap berbagai aksi-aksi teror, baik itu yang dilakukan oleh kanan maupun kiri, dan ini yang akhirnya terjadi gitu. Nah, dari sini ini menjadi pelajaran setidaknya bagi kita semua bahwa sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap ketertarikan seorang anak di dalam keluarganya, bahwa ini tidak boleh dibiarkan, dan hal-hal seperti ini menjadi anomali di dalam terorisme. Bisa jadi seorang anak yang mendapatkan pendidikan yang sangat serius di dalam keluarganya, tapi dia kemudian memilih ketertarikan yang salah, maka bisa saja dia kemudian menjadi orang-orang yang mau berbuat kekerasan seperti ini. Oke, saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, tapi kalau misalnya berbicara dari pengalaman juga, ketika ada aksi ledakan seperti ini, apa indikasi yang harus diwaspadai? Apakah ini hanyalah serangan tunggal, serangan satu kali, atau bisa jadi ada serangan lain yang juga direncanakan?
kita belum bisa menentukan secara pasti. Apalagi tim Jihandak ini kan setelah melakukan isolasi dan pengamanan Handak ini kan harus membuat laporan. Begitu juga tim lidik untuk mengumpulkan barang bukti. Nah di sini apakah ini individu atau kelompok, terlalu dini mungkin kita harus menentukan saat ini. Karena kan sifat-sifat teror ini ya biasanya saya juga sering belajar dari Pak Islah, diawali dengan sikap-sikap intoleran. Nah, ketika sikap-sikap intoleran ini sudah terlihat muncul, nah biasanya ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan. Nah, ini saya takut dia sudah terdeteksi intolerannya itu begitu tinggi, rasa kebenciannya begitu tinggi, rasa dendamnya begitu tinggi baik terhadap individu, kelompok lain-lain. Masuklah kelompok-kelompok tertentu sehingga ini bisa juga dijadikan alat. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang bisa saja membuat bom molotov ini bisa siapa saja. Tapi untuk bisa meledak dan bisa aktif dengan baik, kan ini pun juga perlu ada bimbingan, perlu ada mentor. Nah biasanya ini ya orang-orang yang punya keberanian untuk melakukan bom ini perlu keberanian khusus. Nah, di sini untuk mendidik mental ini biasanya ada dari kelompok-kelompok tertentu. Dan ini pun juga kita juga dalam hal ini harus prihatin. Ternyata budaya kekerasan di Indonesia yang asalnya hanya perkelahian, mungkin ya penusukan, sekarang sudah beralih kepada bom molotov. Ini pun juga harus dijadikan satu kajian bagi semua, khususnya bagi para pendidik. Kenapa sampai ke sini? Nah, ini saya belum bisa menentukan apakah individu atau dimanfaatkan oleh kelompok. Nah, ini harus betul-betul dikaji. Dan mungkin nanti pun juga pasti akan di-profiling siapa keluarganya, lain-lain. Tapi pasti di-profiling juga jaringannya, siapa kawannya yang terdekat selama ini. Ketika diketahui ada kawan-kawannya, ada mentornya dari kelompok-kelompok tertentu, ya mungkin mereka ini hanya dijadikan alat saja oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah itu nanti jadi PR untuk profiling juga ya Pak Anton. Nah Pak Anton, bangsa Indonesia gitu. Tapi kalau melihat barang bukti lain kan ada senjata mainan, kemudian ada juga bom molotov. Ini kenapa masih harus membawa mainan senjata ini? Apa pesannya sebenarnya mau ditunjukkan juga oleh pelaku di lokasi? Ya bisa saja itu sekedar sebuah pengalihan. Sehingga seolah-olah ini hanya sebuah individu anak-anak. Padahal sebetulnya di balik itu bisa saja terjadi hal yang lain. Nah, untuk mengelabui, sehingga kan pelaku kejahatan itu selalu ingin menghilangkan barang bukti. Nah, mereka di sini ya tidak menutup kemungkinan semua kemungkinan ini bisa terjadi. Tetapi di sini seseorang sudah bisa membuat sebuah bom molotov itu bukan hal yang sepele. Ini pasti ada mentornya. Nah, di sini siapa mentornya? Siapa pensuplainya? Karena di dalam penanganan bom juga ada siapa suppliernya, dari mana sumber dayanya, dan lain-lainnya. Ini juga aktor intelektualnya juga perlu kita sampaikan. Karena biasanya dari hasil-hasil yang sudah ada sementara ini di Indonesia belum ada aksi teror ini yang individu gitu kan, selalu ada jaringannya. Nah ini pun juga siapa tahu ini dimanfaatkan oleh jaringan tertentu yang sampai saat ini kita belum tahu. Karena sekarang di anak muda pun juga gerakan-gerakan yang mengacu kepada kekerasan ini kan sudah banyak, seperti geng motor lain. Mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan geng motor, tapi kenyataannya geng motor ini sampai ada yang membunuh, membacok, lain-lain. Ini kan kekerasan-kekerasan di jalanan. Nah, sekarang kekerasan melalui bom ini, nah ini sesuatu yang baru di Indonesia. Ini perlu satu penyelidikan yang seksama daripada rekan-rekan penyidik. Mudah-mudahan ini bisa diketemukan. Ya syukur kalau individu, tapi ketika ini jaringan, kemudian dimanipulasi hanya dengan senjata, lain-lain. Kemudian kita ini terlena. Nah ini jangan sampai juga terjadi, karena segala situasi, segala kemungkinan bisa saja terjadi di dalam
ini. Dan sekali lagi saya pesan di sini kepada Pak Kapolda segera tentukan manajer TKP sehingga TKP ini bisa steril ya Pak untuk pengamanan juga. Tidak berantakan seperti masih saya lihat, mohon maaf kalau menurut kacamata saya masih agak berantakan, kurang tertib gitu. Tadi kan juga tadi Pak Anton juga sempat singgung kalau ya bisa jadi ini tidak hanya belajar sendiri tapi ada mentornya juga. Nah Bang Islah, biasanya seberapa rentan, kita masih belum tahu pelakunya usia berapa, tapi seberapa rentan pengetahuan terkait dengan dugaan terorisme ini bisa menular dari. Tapi jangan dijawab dulu Bang Islah, kita lihat dulu ini ternyata di